Oke, selamat siang teman-teman STA. Kita sekarang ngobrol bareng Mas Dava. Dia kebetulan trader di usia yang baru. Berapa Mas? Baru 19, 19 baru tahun. ngincek 19, Baru baru banget. nginjak 19. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan Mas Dava ke saya. Semoga dari pertanyaan-pertanyaan Mas Dava itu nanti bisa membantu teman-teman untuk nge-solve the problem yang teman-teman punya. Ya, oke Mas Dava, kita bisa starting mulai sekarang. Oke, jadi masalah saya tuh banyak sih Mas. Dari beberapa tradingan, ya sebenarnya yang paling penting itu dari ngatur manajemen, psikologi, dan juga yang masalah saya saat ini itu, jadi itu nggak tahu kenapa tiba-tiba itu hasrat itu pengen all in dan all in gitu. Sebab banyak juga yang mengaruhi faktor gara-gara itu pas saya coba telaah lagi lebih dalam. Yang pertama itu ya mungkin ya dari rasa tidak cukup itu bisa sih. Itu dari rasa tidak cukup, terus mungkin juga rasa kurang syukur dan lain sebagainya sih. Tapi untuk yang saya pribadi saat ini alamin itu kayak ini tuh kita udah deposit nih. Misalnya contoh, jadi kayak tiba-tiba ada mental gambling gitu di si forex itu. Contohnya nih, saya tuh trading modal misalnya itu kalau yang emang apa yang nggak all in pakai money management dan lain sebagainya itu 100 USD ke atas. Nah, ketika saya trading misalnya tuh dengan money management dan juga yang benar lah pokoknya money management yang benar, plan yang benar, jurnal yang benar, ada trading plan dan lain sebagainya. Itu saya pernah lakuin sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Itu trading saya tuh aman dan lancar dan juga itu saya tenang hidup mas. Nah, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba itu kayak ada, soalnya kan dulu saya pernah alin-alin gitu kan. Jadi kayak ada rasa-rasa all-in gitu. Nah, jadi di si profitnya itu saya tarik, saya all-in. Nah, di all-in itu loss kan. Pertama itu saya all-in $20. Profit itu dulu itu 100, saya profit 200% ya dari modal portofolio. Jadi sekitar profit 200% dulu itu. Nah itu saya all in terus. Jadi di 200% itu saya modal itu $10. Tapi emang dia ada kenaikan dan lain sebagainya. Saya all in. Terus ya loss, all in, loss lagi. Jadi terus bertahap. Nah terus ada satu momen itu profit di all in modal $10. Itu profit 150 USD. Nah itu saya tarik. Dan ketika saya tarik itu nggak tahu kenapa pas udah saya nggak trading itu udah saya pakai buat jajan malamnya itu kambuh lagi mas. Jadi malamnya itu wah ini soalnya kan kemarin tuh ketika profit itu jadi uang ya uang profit itu uang easy money gitu. Misal uang all in profit itu uang easy money. Jadi kita ini jajanin A, jajanin B, ya beli-beli apa gitu. Nah, ketika uangnya yang profit itu udah mulai habis atau setengahnya, malamnya saya langsung open lagi itu deposit lagi baru itu hancur semua jadi modal sama yang modal profit trading yang benar-benar trading itu semuanya kegerus. Nah di situ saya masih belum tahu kenapa masalah dan lain sebagainya. Gara-gara itu saya sering all in dan ketika masuk forex market itu all in juga. Nah yang kemarin itu kata Mas Megan pakai akun Sen itu saya all in juga Mas. Itu saya udah buat akun saya tapi itu saya alin terus. Nah, tapi anehnya pas ketika saya pakai akun Sen itu saya lebih sering profit di all-in-nya gitu daripada los pakai akun standar. Itu saya nggak ngerti ya kenapa ya. Itu pas saya pakan kemarin tuh saya pakai konsen kan modal sekitar 30 USD jadi 3.000 kan pakai konsen. Itu naik ke 150.000 15.000 atau 150 USD. Nah, itu dalam waktu minggu-minggu kemarin itu profit semua, Mas. Nah, Kak, baru pas saya switching ke akun standar itu loss semua dari akun profit yang akun send itu. Nah, itu nggak tahu gara-gara apa. Mungkin gara-gara psikologi atau apa. Tapi emang ketika saya pakai akun send itu sering menangnya itu sering. Tapi pas standar itu beda lagi itu. Jadi sering kalah gitu. Nah, terus mungkin pertanyaan pertama saya ya.
Ini sebenarnya banyak pertanyaan yang saya akan sampaikan ke Mas Megan, tapi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang mungkin teman-teman STA bisa belajar dari kesalahan saya juga gitu. Ya, Mm-mm. dan mungkin teman-teman STA sendiri bisa mendapatkan manfaat dari video yang saat ini, yang mungkin saya akan menanyakan hal-hal yang memang saya alami dan juga mungkin pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantu teman-teman STA yang sama berada di fase saya ini gitu. Nah, oke, mungkin Mas dari yang pertama ya, itu mindset dan juga psikologi dalam trading, Mas. Nah, bagaimana sih Mas caranya kita itu mengubah mindset agar tidak ingin cepat-cepat kaya di dalam trading gitu. Jadi kita tuh mindset kita tuh ya trust the process gitu. Jadi proses perlahan-lahan gitu, biar enggak jadi ngehilangin mindset yang cepat kayanya itu gimana gitu, Mas. Itu mungkin pertanyaan pertama saya. Oke, masalah mindset biar nggak berpikiran cepat kaya, ya satu, memang orang itu kan punya pilihan ya. Dewasa itu pilihan, tapi tua itu pasti. Dewasa itu pilihan, tua itu pasti. Orang tua belum tentu dewasa, tapi mungkin juga orang muda malah lebih dewasa. Jadi sebenarnya ini lebih kepada konsekuensi yang siap kita terima. Konsekuensi yang siap kita terima, Mas. Kalau kita punya mindset yang kayak tadi all in terus, kita lihat dari beberapa tahun atau beberapa bulan orang itu melakukan all in, hasilnya gimana? Kalau memang hasilnya nggak ada atau nggak ada yang bisa dibanggakan dari all in, orang itu kan sebenarnya sudah sadar. Berarti all in itu baiknya jangan dijalanin lagi. Tapi kalau misalkan orang itu tetap ngeyel all in terus, berarti dia nggak sadar dengan kesalahannya yang dia punya, Mas Dafa. Nah, sebenarnya jawaban dari pertanyaannya Mas Dafa sendiri sudah punya. Cuman tinggal dari sisi kesadaran pribadinya. Apa yang Anda dapetin dari all in itu tadi. Oke, nah jadi gini Mas, untuk all in itu sendiri, jadi ada dua, ketika saya lihat kan, kemarin saya cek 1 tahun kemarin itu deposit all total ya, 1 tahun itu sekitar 3 ribuan dan deposit all total itu 2.500 dan lossnya itu 2.000 berapa ya, pokoknya itu nggak ada hasilnya gitu Mas. Nah, Ya. tapi hasilnya itu jangka pendek, Mas. Jadi saya ini kayak mengejar hal-hal yang jangka pendek itu, Mas. Mm. Nah, Nah, mm, di sini kenapa orang-orang punya duit ya, Mas? mm. Dia mencari konsisten daripada hasil yang sangat fluktuasi. Mendingan dia dapat 2% 3% tapi rata, uangnya aman daripada dia sekali dapat 100% 200% tapi keamanan dananya nggak ada yang jamin. Terus ada filosofi, Mas. Jadi saya kan sering baca buku filosofi juga kan. Mm-mm. Dari filosofi Alexander the Great, eh, apa si Leonard Bonaparte yang itu Perancis. Nah, mereka itu saya banyak juga baca filosofi. Jadi ketika orang-orang yang yang membuat filosofi itu, dia ini Hmm. ada satu kata. Jadi ya intinya tuh kita jangan pernah menyerah sama kita coba terus gitu. Nah, Oke. mungkin saya ini gara-gara saya ini kan orangnya nggak mau nyerah nih. Nah, mungkin gara-gara kita all in gitu, saya tuh jadi ini masih bisa gitu. Saya masih bisa profit sangat cepat di dalam all in itu. Kalau misalnya kita nggak menyerah gitu, Mas. Nah, itu yang saya anut tuh gitu filosofinya, Mas. Oke, jadi gini Mas, tidak menyerah, pantang mundur, nggak dapat putus asa itu memang betul. Tetapi harap dipahami, kita semua itu punya cara, punya rules yang harus ditepati. Misalkan orang pengen cepet kaya, oke, beli aja lotre, taruhan aja nomor, dia bisa cepet kaya.
Tapi apakah kekayaan itu bisa sustain? Ada nggak? Mas bisa cari info di internet lah ya. Pemenang lotre, dia kayanya tuh hanya pendek mas. Kenapa? Karena dia nggak punya basic pemikiran ngelola uang. Dia nggak pernah kelola uang, kehidupannya di bawah. Dia nggak pernah bisa kelola uang dengan baik. Tiba-tiba dapat duit banyak, naik kan taraf hidupnya, gaya hidupnya pun naik. Karena dia nggak pernah mengelola uang itu, dia nggak bisa ngelolanya, dia jatuh lagi. Better, dia sudah punya pondasi, bisa kelola, dia dapat dikit, dapat dikit, naiknya step by step. Itu better daripada yang langsung semalam. Oke, nah ini pasti banyak juga yang berpikir mungkin ya kayak saya. Jadi gini Mas, kalau misalnya kita all ini, contohnya modal 100 USD atau 1000 USD, kita all-in jebret nih. Terus dia ini bisa naik ke 10.000 sampai mungkin ke 20.000 Mas. Nah ketika udah kita dapat, itu kita bisa, pemikiran saya tuh, jadi saya tuh pengen dapat dulu, nanti kalau udah dapat uangnya, nanti saya kelola di atas gitu. Nah, itu pemikiran saya gitu, Mas. Ya, itu menjadi sebuah teori yang tidak bisa dipraktekkan. Karena apa? Karena ketagihan mas, dengan pola yang itu tadi, oh Oke. ini saya bisa kok. Oh, 1.000 jadi oke. 15.000 jadi 10.000 bisa kok. Teorinya itu nanti mau dikelola, teori. Tapi pada prakteknya alhasil dia nggak praktekin lagi. Karena dia pengen dan dia bermimpi untuk mengulangi keberuntungannya. Mungkin saya bilang keberuntungan ya. Oke, oke, Mas. Gitu masku. Oke, nah, jadi kalau misalnya yang kedua nih, Mas. Kalau misalnya nih, bagaimana untuk caranya kita mengatasi keinginan untuk all in itu saat trading, Mas? Itu Oke. gimana? Jadi gini mas. Yang pertama, orang bisa maju, orang bisa berkembang, kita bisa next level, one step ahead ke depan ya. Itu karena apa? Kita mau. Yang kedua, karena kita sadar. Kalau Anda mau ada, tinggal kesadarannya harus dibangun. Kesadarannya. Mas Dava sudah sadar apa yang sudah Anda lakukan. Tetapi sadarnya itu masih menjadi sebatas teori, belum praktek. Jadi saya minta tolong untuk kesadarannya itu ditingkatin lagi menjadi sebuah aplikasi saat Anda trade. Ya, oke, oke, siapa? Nah, kalau misalnya gitu nih, Mas. Terus seberapa penting psikologi dan kalau misalnya kita memperbaiki kesalahan yang terus berulang meskipun sudah mempelajarinya itu gimana Mas? Jadi kan misalnya nih, oke yang tadi Mas Megan bilang teori terus harus gini, tapi saya nih udah tahu misalnya Mas. Nah tapi emang terus all in gitu lagi tuh Mas. Jadi bagaimana Mas untuk yang namanya memperbaiki kesalahan yang terus berulang meskipun kita sudah mempelajarinya gitu. Oke. eh Sering dengar omongan orang bahwa jangan jatuh ke lubang yang sama. Oke. Kalau kita jatuh ke lubang yang sama berarti Ya Mas, emang berarti bodoh sih Mas. kita orang yang Bodoh Mas. jadi eh bukan saya bilang bodoh ya Mas ya. Karena kan rasa itu kan nyandu. Betul Mas. Rasa itu uncontrol. Nah, Betul. seberapa jauh Mas Dava bisa mengkontrol diri? Ya, Saya pribadi mengontrol diri dengan ini. Saya tiap scalpingan main M5, M1 bisa nggak bisa. Tapi ada sisi nggak bisanya. Saya nggak bisa kontrol emosi. Jadi saya nggak lakukan itu. Saya lebih prefer ke time frame yang gede. Jadi sadari kebodohan kita di mana dan hindari. ya, Sadari menyadari. kebodohan kita di mana dan hindari. All in bikin kita jatuh ke lubang yang sama ya hindari all in. Saya scalping jatuh ke lubang yang sama ya saya nggak mau scalping. Diakalin aja mas. Dengan modal kesadaran yang kita punya, kita bisa ngakalin hal itu. Nah, terus ini Mas,
trading itu kan kalau saya pelajari, saya juga kan pelajari psikologi trading nih mas. Saya udah Ya, banyak juga beli bukunya, jadi kayak buku Dimon Swira, terus Ellen May yang Desmond. ya Desmond Wira yang itu yang buku psikologi trading itu banyak saya pelajari mas. Jadi kan trading itu kayak dopamin kita ketika trading itu meningkat nih mas. Nah sama kayak kita pakai narkoba dan juga sama kayak kita memakai kita ngerokok, alkohol dan lain sebagainya, itu kan Tandu. dopamin kita meningkat dan candu nih Mas. Nah, saya pribadi itu kurang susah Mas untuk mengontrol dopamin ketika kita ini si dopamin tuh udah naik gitu Mas. Nah kan contohnya banyak nih Mas, orang-orang yang pakai narkoba itu kan harus direhab dan lain sebagainya. Dan saya juga pernah ada cerita nih Mas, kemarin tuh cerita dari Kang Lut kalau nggak salah tuh. Jadi kan Kang Lutfi ini dia cerita bahwa dulu ini ada trader. Jadi trader itu dia ini jadi bukan gila sih Mas. Jadi eh, ketika ada kumpulan trading, jadi yang dibahas itu ketika trading itu misalnya sering loss, sering all in, mereka itu namanya itu jadi bukan yang ngasih saran atau malah ini Mas. Jadi mereka tuh sama-sama kayak eh, apa sih untuk cerita itu jadi sama-sama kayak cerita ini nih mas apa ya namanya tuh susah sih sebetulnya jadi mereka ini misalnya ada perkumpulan trading nih mas nah orangnya ini kan jadi gini pertama itu kan kalau misalnya trading itu kan intinya tuh membuat candu dan lain sebagainya sama kayak narkoba rokok dan alkohol nah terus Kak, dulu ada cerita dari Kang Lutfi. Jadi, misalnya ada seorang trader, jadi dia tuh seorang trader, dia ini sering loss dan juga dia ini sering all in, terus loss puluhan juta, rugi banyak lah mas. Nah, ketika dia ke teman tongkrongan orang tradingnya, nah dia ini jadi si temannya tuh bukan malah ngasih saran, tapi sama-sama menceritakan lossnya gitu mas. Nah, pas saya baca juga di buku itu tuh udah termasuk gila gitu mas. Bener nggak? Sama, jadi gilanya itu bukan nggak waras atau apa, tapi gilanya itu dalam segi apa gitu, saya lupa. Pokoknya kalau misalnya ada orang kayak gitu tuh gila, pas dicek ke psikologi, emang emang gila gitu. Jadi ada saraf yang kenanya gitu. Meski bukan meski bukan gila ininya, tapi kita tuh sering nyerita misalnya Mas Megan sama saya nih, jadi sering loss gini gini gini. Nah Mas Megan juga sama nih, cerita sama saya sama saya juga gini gini gini. Nah, itu tuh sebenarnya tuh kalau dalam psikologi trading tuh gila gitu, Mas. Nah, terus si ininya, jadi si pas dicek ke psikologi itu emang gila gitu. Jadi gilanya tuh emang dari sisi apa saya lupa. Nah, itu cara mengatasinya itu gimana, Mas? Jadi cara mengatasi dopaminnya sama cara mengatasi kegilaan itunya gimana? Soalnya kita ini gini, jadi kalau misalnya misal saya kumpul nih sama teman saya yang trading juga, wah kemarin Bitcoin atau gold naik gini gini gini, wah sama saya juga loss gini gini gini. Jadi nggak ada solusi dan lain sebagainya ya gitu mas. Jadi pas Oke, dicek ke psikologi hal itu, jadi hal yang dilakukan, misalnya saya ngomong sama teman saya itu tuh hal yang gila gitu. Jadi itu udah termasuk ke kategori si sisi psikologinya tuh masuk ke dalam crazy apa OTGJ. gitu saya lupa. Iya gitu sih mas. Nah, jadi gini Mas, eh saat Anda trading, lalu Anda kumpul dengan orang trading kan happy. Happy ya karena apa? Oh sama, sama-sama trading. Anda suka biliar, saya suka biliar, kita kumpul sama-sama suka biliar. Oke. Nah, itu circle positif. Tapi akan mengkerucut lagi. Ada trader kan ada yang profit, ada yang loss. Ada akhirnya yang trader yang keluar dari dunia trading karena menganggap trading nggak bermanfaat buat dia. Ada. Nah, karena ini orang merasa satu circle, satu penanggungan, satu perasaan, itu secara emosinya dia akan better kumpul dengan orang yang merasakan hal yang sama. Ada rasa seperti itu tuh ada. Nah kalau bisa dihindari aja mas. Jadi gini, saya pribadi jarang kumpul sama orang trading. Saya jarang, nggak hampir nggak pernah malahan. Kumpul dan ngobrol tentang market itu saya nggak pernah. Karena apa? Buat saya market itu kan kalau nggak naik ya turun. Dan kita punya cara ngatur uang sendiri.
Kita punya cara untuk entry sendiri, yaitu jadi urusannya kita masing-masing. Jangan sampai kita terlena dengan pembahasan itu. Oh, kita loss sama-sama. Lalu kita punya victim, boost, victim, market. Ini market nih kurang ajar nih. Nah, meras saat orang menyalahkan hal yang lain, faktor eksternal, itu kan lebih mudah daripada menyalahkan diri sendiri. Jadi jangan dibiasakan kita punya victim untuk kita salahin. Jangan biasakan kita punya kambing hitam untuk kita salahin. Karena itu lebih mudah daripada menyalahkan diri sendiri. Jadi keluar, jangan bikin circle itu, ya. Ingat tanggung jawab trading adalah di tangan Anda sendiri, bukan di tangan teman Anda, karena itu dompet-dompet Anda sendiri. Kalau Anda jebol dompetnya, ya Anda sendiri yang repot. Teman Anda apa ikut repot? Enggak juga. Dia ngurusin dompetnya dia sendiri, Mas. Nah, Jadi, lalu, oke, gimana Mas? jadi keluar dari circle itu, jangan jadi sepenanggungan senasib. Jangan. Karena nanti akan timbul perasaan-perasaan yang lain, lalu menyalahkan, mencari korban, mencari korban. Yang salah market yang nggak ada. Market nggak pernah salah. Yang salah cara kita aturnya. Oke, nah, terus bagaimana caranya kita mengontrol dopamin, Mas, ketika kita tuh saat trading nih, Mas? Kan contohnya nih, ketika kita mau open posisi dan lain sebagainya, ya kan kita sering kadang sering liatin chart terus dan lain sebagainya. Nah, terus dopamin kita tuh naik nih Mas. Nah, jadi kontrol dopamin kita itu biar kan soalnya saya juga pernah baca juga kan dari jurnal apa. Jadi dopamin itu ada dua. Jadi ketika dopamin kita naik itu hanya ada dua cara. Antara dopamin mengontrol diri kita dan kita tidak jadi rasional. Terus kalau enggak kita bisa mengontrol dopamin gitu Mas. Nah, cara untuk mengontrol dopaminnya biar kita tidak dikontrol oleh si dopamin itu gimana, Mas? Caranya set and forget. Set and forget. Maksudnya gimana tuh, Mas? Anda punya plan, buy limit, sell limit, taruh pending ordernya, tinggal. Oke. Anda punya waktu cek sehari, dalam arti Anda cek 4 jam sekali, 4 hour. Sekali cek sudah, oh belum kena, nanti 4 jam lagi cek lagi. Nggak usah terlalu sering di depan layar. Saat Anda terlalu di depan layar, Anda akan berasumsi ini naik ini turun. Keputusan yang sudah Anda buat bisa Anda rubah di tengah jalan. Nah, next terus gini Mas, ketika kita trading itu banyak bias dan juga emosi di dalam trading. Nah, cara mengatasi bias kita, misalnya ketika kita analisa nih, analisa A, analisa B, analisa C, itu berbagai bias itu muncul Mas. Mau bias A, mau bias B, bias akunting, bias apapun itu muncul Mas. Nah, caranya mengatasi biasnya itu gimana Mas? Bias itu muncul dari time frame. Oke. Ya, market monthly, weekly, daily bicara uptrend. H4 bicara uptrend. Seperti gold ini semua uptrend. Betul, Mas? Ya, turunnya itu hanya koreksi saja. Berarti bias-bias kecilnya ada di time frame kecil yang mengajak Oh, orang untuk oke. sell. Dan orang yang nggak rasional dalam arti karena apa, dia nggak kenal tren. Ini trennya naik, dia tetap sell. Ditahan, di top up terus. Makanya kadang-kadang saya bilang, saya masih optimis sama market akan turun. Saya akan bilang ke orang itu, Anda optimis bahwa market akan turun, jangan salahkan market jika Anda nanti patah hati. Oke, nah Mas Megan sendiri kan yang tadi Mas Megan bilang bahwa kalau misalnya kita nggak mau liatin chart ya udahlah. Kita set and up Forget. terus entry and forget dan lain sebagainya. Tapi gini Mas, banyak banget dari orang seorang trader itu jago banget analisanya. Saya pribadi juga saya paham Mas analisa A, B, dan C gitu. Mau misal supply and demand, SMC, ICT, Ichimoku itu paham banget. Nah, tapi ketika kita trading, misal saya juga gini, saya juga kan kalau trading itu pakainya supply and demand nih. Nah,
Kalau kalau misalnya saya pribadi nggak trading nih Mas, saya cuman analisa. Itu almost jurnal saya kan saya pernah buat juga jurnal itu nih Mas. Itu saya profit 80% win rate-nya semuanya TP Max 1:3 Mas. Tapi ketika saya masuk ke market itu beda lagi. Untuk si ininya apa ketika kita trading tuh eh, kita entry gitu pakai duit itu beda lagi dari segi sisi eh, apa emosi dan juga sisi psikologinya beda lagi. Tanpa kecuali misalnya saya trading apa tanpa trading gitu, saya analisa nih. Saya terus analisa make a jurnal dan lain sebagainya itu lebih profitable si jurnalnya gitu. Jadi saya misal ngasih ke orang analisa nih, orangnya cuma ngikutin gitu. Jadi bukan saya yang tradingnya. Nah orangnya itu profit nih mas. Nah tapi ketika saya trading sendiri itu beda lagi mas ceritanya. Itu gimana tuh mas? Itu jurnal dilakukan selama berapa lama, Mas? Itu 2 bulanan sih mas. Oke, jadi gini, dalam setahun itu nggak selalu setiap month kita profit, Mas. Mungkin jurnalnya yang waktu dibikin itu pas dalam bulan itu memang marketnya lagi oke. Pas Mas masuk, pas marketnya sudah kacau trennya. Mungkin reversal. Hmm. Jadi waktu entry-nya Anda kacau. Hmm. Pertama. Kedua, saat Anda trading, Anda kan pernah punya fear. Karena Anda pernah kehilangan faktor trauma, masa lalu, dan macam-macam. Betul ya, Mas? Betul, Mas. Yang menyebabkan Anda mau entry takut. Oh, pending order dihapus. Pending order dihapus. Baru profit 1:1, saya ambil Ternyata 1:3. Jadi faktor pertama tadi ada bulan-bulan yang buruk. Memang ada. Mungkin jurnal Anda kurang panjang. Yang kedua, faktor latar belakang. Latar belakang yang mana? Ya latar belakang Anda, Mas. Yang Anda pernah punya luka sama trading. Yang bikin luka itu masih belum sembuh. Anda masih ngerasa, ini agak bahaya nih. Saya cancel kah? Atau saya early exit kah? Seperti itu. Jadi ada dua potensinya. Oke, terus gini Mas, tapi apa ya? Jadi intinya itu bukan dari saya pribadi itu bukan dari teknikalnya sih Mas. Jadi kalau misalnya teknikal itu udah oke banget lah. Misalnya saya mau jurnal sampai apa setahun atau 2 tahun itu pasti lebih profitable gitu. Soalnya kemarin juga itu kan pas dulu itu saya apa? Jadi pas 2 bulan itu kan saya nggak masuk marketnya itu saya fokusnya tuh trading, analisa dan lain sebagainya. Nah, pas ke 3 bulan sebenarnya itu bukan dari segi teknikalnya nih Mas. 3 bulan, 4 bulan. Itu teknikalnya itu oke semua Mas. Itu TP Max dan lain sebagainya. Tapi yang Mas megang itu benar. Jadi pas ketika TP 1 udah saya TP sendiri gitu. Tapi dia naik gitu. Nah, terus ketika saya kan kemarin juga gitu kan TP 1 dia saya naik kan. Terus ketika pas saya TP satunya nggak di apa didiemin gitu, dan dia turun gitu. Aduh, Iya, itu kan aneh banget itu. Nah, terus gini Mas. Jadi seberapa penting sih Mas money management dan juga apa seberapa penting mengelola money management dan juga bagaimana caranya kita melakukan risk manajemen yang baik gitu dalam trading Mas. Biar tradingnya itu tenang, lebih enak gitu. Jadi semua aktivitas-aktivitas itu nggak keganggu gitu. Kan banyak juga, mungkin saya juga sih ini bukan banyak juga sih emang saya sih. Jadi saya juga kan kalau misalnya training tuh dulu kan itu banyak banget mas. Jadi keganggu aktivitas-aktivitas yang lain kayak misalnya olahraga, kalau enggak kayak misalnya belajar dan lain sebagainya tuh keganggu gara-gara eh, kita ini nggak bisa nerapin manajemen yang baik. Dan terus oke. gimana caranya untuk ngatur resiko dan juga money management yang baik di dalam trading dan kalau misalnya kita konsisten, gimana caranya kita konsisten di dalam money management itu gitu. Jadi secara full itu konsisten gitu, Mas. Oke. Berarti yang permasalahan tadi kejawab itu di nomor dua ya. Yang masalah luka ya. Oke, Betul ya, Mas ya? betul betul. Oke. Money management itu sudah bukan lagi taraf penting atau enggak, tapi mutlak.
Oke, Maksudnya gimana tuh Mas? mutlak itu sudah nggak boleh ditawar lagi, harus dipakai, Wajib ya Mas ya? sudah wajib. Mas Dava pernah jualan sesuatu barang, Mas Dava pernah punya usaha kan? Nah, Mas. Ya, bayangin gimana kalau usaha Anda nggak ada atur stoknya, pengeluaran uangnya, kacau nggak kira-kira? Kacau sih Mas. Pasti kacau. Rumah tangga, money management itu konsepnya sudah mutlak, bukan lagi tawar menawar. Jadi all in itu sudah nggak boleh dilakukan lagi. Gimana ceritanya kalau seorang bapak, dia punya istri, dia punya anak dua, dia penghasilannya 10 juta sebulan. Ya, nah dari penghasilan 10 juta itu kan pasti dia bagi mas. Buat urus rumah berapa, buat anaknya berapa, buat belanja berapa, buat rekreasi berapa, buat bagian-bagian yang lain itu berapa, kan harus ada pembagian sendiri-sendiri. Gimana kalau uang 10 juta itu di awal bulan langsung dia pakai all in ke rekreasi mas? Kira-kira Iya. rumah tangga itu bisa hidup nggak mas sampai akhir bulan? Nggak bisa makan Mas. Nggak bisa makan. Nah itu bisa ditelaah sendiri sama Mas Dava. Bagaimana konsep all in? Jangan dilakukan. Kalau Anda punya 10.000 dolar, anggap aja. Ya kalau bisa dibagi, setidaknya dibagi. Jangan hanya satu peluru. Anda nggak mau pakai risk 1%, 2%, boleh. Anda pakai risk 5%. Tapi Anda harus tahu dulu, loss strike-nya Anda berapa? Loss beruntunnya Anda berapa? Misalkan loss beruntun Anda itu selama 2 tahun, 3 tahun itu paling 5. 2 tahun, 3 tahun itu 5 kali aja. Berarti kalau Anda punya 10 peluru, masih aman dong. Jadi Anda bisa pakai risk berapa? 10% mungkin. Meskipun itu enggak saya rekomendasikan. Ya, tapi itu mungkin bisa Anda pakai. Karena dari mana? Historinya ada bicara. Kalau striknya Anda cuma 5 kali. Nah, yang tadi Mas Megan apa sendiri ngomong kan analogi Mas Megan tentang money manajemen itu buat misalnya orang yang udah berumah tangga. Nah, misalnya saya nih Mas, belum ada tanggungan dan lain sebagainya nih. Kalau misal amit-amit loss dan lain sebagainya, terus nggak punya uang lagi, kan saya masih bisa makan gitu. Di orang tua nah itu gimana cara ngatasin itu kan perbedaannya jauh banget nih Mas. Kecuali kalau udah Oke. punya tanggungan gitu. Apakah kebutuhan Mas Dava cuma makan? Masa nggak punya Enggak Mas. kebutuhan nongki, ngopi, kongko, Kopi ya Mas. ngedit, nonton, Hmm. ya kan? Tapi gini Mas, jadi saya pribadi ya kalau misal kebutuhan itu sebulan itu cuma 100 sampai 200 USD per bulan itu Mas. Nah, sisanya kalau misalnya saya ada profit di bisnis dan lain sebagainya, ya itu saya jepret di forex Mas. Jadi eh, kebutuhannya tuh eh, apa kecil gitu, tapi untuk si tradingnya itu bisa berkali-kali lipat dari kebutuhan gitu Mas. Oke. Itu gimana tuh Mas? Coba sadari sejak dini, mumpung Anda masih 19 tahun, Mas. Ya, Hmm. kalau Anda profit dari forex, tolong di split. Anda bisa belikan saham, Mas. Oke. Anda bisa belikan Antam. Anda bisa belikan emas. Ya, profit di forex, belikan saham, belikan emas. Kalau beli tanah kan belum bisa langsung ya. Beli rumah kan juga belum bisa langsung. Nah, dari tabungan Anda itu, Anda punya emas, Anda punya saham, valuasinya nanti tiap tahun naik, itu keuntungan buat Anda sendiri daripada Anda all in. Oke, oke, siap, Mas. Baliknya ke Mas Tapi, Dava lagi. hmm, iya sih, Mas. Tapi untuk ngilangin hasratnya itu loh, Mas. Jadi kan kalau misalnya nih, kalau udah punya tanggungan ya itu pasti saya lebih mikir lagi gitu kan. Nah, tapi kan untuk ngilangin hasratnya itu loh, Mas. Nah, saya masih muda. Kalau misalnya ini jebret all in bisa beli A, bisa beli B gitu. Kalau Oke, misalnya loss ya udah, besok bisa cari lagi gitu, Mas. Jadi gitu, solusi Mas. pertama, kan saya nggak mungkin nyuruh Anda nikah dini.
Iya kan? Yang kedua, sadari, kesadaran aja sih mas, dan Oke. bersyukur. Baliknya itu bersyukur. Oke, saya di umur sekian, saya sudah bisa dapat penghasilan sekian. Sekarang saya waktu saya bersyukur, saya nata ke depan. Bukan saya punya ilmu, saya punya duit lalu saya acak-acak. Masa muda saya jangan. Oke, oke. Jadi mindsetnya lurus, kita akan punya ke depan lebih enak. Oh iya, Bukan, terus ah, ah. gimana Mas? Lanjut dulu Mas. Bukan berarti masa muda saya bener ya mas ya, enggak juga. Mm-mm. Makanya ini saya bilang, mumpung Anda masih muda jangan sampai acak-acakan. Oke, 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 siap Mas. Gitu mas. Nah, jadi gini Mas, kalau misalnya nih saya all in kan, saya profit nih Mas. Jadi si profitnya tuh contohnya kita kan apa kalau misalnya saya all in nih, terus profit, nah si uang profitnya itu saya hambur-hamburin gitu, misalnya ke yang gak bermanfaat, apa ke main sama teman dan lain sebagainya lah gitu kan. Nah, jadi uangnya itu kayak bukan kita nih gimana? Ada rasa bahwa uang itu tuh bukan uang yang hasil jerih payah kita loh, Mas. Ngerti nggak? Jadi uang itu tuh kayak uang ya udah uang buat hepan gitu, uang buat dihabisin lagi gitu, Mas. Soalnya Ya, ya isi nyari kamisiku, isi hmm, kamisiku. Uang itu akan isi kamisiku. maksudnya gimana, Mas? Isi kam, isiku. Isi. Oh. Isi kamisiku. Nah, gini mas, better mulai sekarang Anda atur dengan baik. Misalkan gini, ini ada orang ya yang tadinya nggak punya bisnis, dia cuman sebagai pekerja, dia nggak punya bisnis, ya tiba-tiba dia nggak punya mindset yang bagus juga, tiba-tiba dia dapat uang warisan, ya kemungkinan besar menurut saya karena dia nggak biasa berbisnis, dia nggak biasa bersaving, yang dia lakukan hanya bekerja dapat uang untuk kebutuhan. Saat dia dapat uang gede, kira-kira uang itu juga dipakai hal yang berfaedah nggak mas? Enggak mas, pasti hilang sih kalau itu. Itu Pasti dia saya udah tahu mas. Mm-mm. Itu pasti udah saya sadar dihambur-hamburin. tak. Mm-mm. Iya kayak kan kayak yang orang yang main lotre dan lain sebagainya. Ya, Itu ketika JP dia pasti balik lagi ke kehidupannya gitu. Nah, tapi gini Mas, jadi saya pribadi itu, oh jadi udah kayak apa ya? Jadi udah kayak udah long lama juga kan. Ya udah kayak lama nih di trading, tapi hasil yang saya impikan dan saya mau itu nggak ada hasilnya nih Mas. Tapi gini, saya tuh kan kalau di bisnis juga kan kayak oh oke, kita harus konsisten, disiplin dan lain sebagainya nih Mas. Nah, tapi saya nih di trading itu kayak misalnya tuh udah lama tapi hasil yang saya impikan, yang saya mau itu belum ada gitu, Mas. Nah, jadi oke. saya tuh pengen oke, ketika kelamaan ini saya tuh pengen langsung bayar dalam 1 hari gitu. Nah, itu gimana tuh, Mas? Nggak ada yang seperti itu masku. Oke. Nggak ada yang too good to be true kayak gitu. Sudah sempat nonton video yang kemarin tentang compounding belum? Belum, Mas. Coba saya explore sebentar ya masalah compounding. Anggap aja Mas Dava mulai trade dengan 100 US dollar. Oke Mas, kita nggak all in. Kita pakai aja risknya 10 US dollar Mas. Berarti kita punya 10 peluru. Peluru. Nah, oke. Kita compound Mas Dava. Dengan aturan risk 1%. Sorry. Risk 1 berbanding reward 2. Ya, ini rules saya Mas. First trade, kalau ini berhasil Mas,
Modal Anda jadi berapa, Mas? 110, 120. 120 US Ya, dollar. Mas. Ya, oke. Betul, Dan Mas. trading kedua yang Anda lakukan bukan lagi pakai risk 10 dolar, Masku. Risk sama dengan profit. 12 dolar. No, risk yang kita pakai adalah profitnya. Oh, Oke, oke. ya. Jika berhasil, uang kita jadi berapa, Mas? Risk yang dipakainya profitnya, Mas, yang 20 dolar. Mm-mm. Oh, berarti 22 dolar. Kok 22? Risknya kan kita 20 dolar. Ah, ah. Dan transaksi ini kita Oh, berhasil. 24 dolar. No, bukan 24 dolar. Kita berarti profit 40 dolar. Oke. Dari 20 dolar, Oh, jadi si profitnya yang kita entry itu. ya, risknya itu profit, Mas. Oke, oke, Paham? oke. Paham ya? Oke. Soalnya kirain tuh kan risknya itu masih sepuluh No, persen kan? di sini sudah saya tulisin risk sama dengan Oke. profit. Uang kita jadi berapa? 60. Jadi 160 dolar, Mas. Iya, Mas. Oke. Trade ketiga yang kita lakukan, risknya adalah profit juga. Oke, Mas. Iya, Mas. Jika berhasil, kita jadi punya uang berapa, Mas? eh 240, 200 ya, 240. 280. Oh, Berarti oh. dalam 3 kali trade, Anda bisa berapa? Dapat untung 100, 280%. 180%. Lebih enak ini atau lebih enak all in? All in hilang semua. Ini enggak. Itu lebih enak gitu. Tapi gini, untuk 20 USD-nya itu bagaimana caranya kita, jadi kan kalau 20 USD itu cara ngatur manajemennya jadi gimana tuh, Mas? Kalau dia kena, berarti Anda kembali dong ke aturan awal. Iya, mm-mm. Jika ini gagal, loh kok hilang? Ya, dari satu, dua, tiga trade tadi ya, Mas ya. Betul, Mas. Ya, kalau di trade kedua gagal, ya Anda kembali ke rules ini lagi. Oke. Enggak, maksudnya jadi kalau untuk misalnya nih, si 20 dolar itu berarti kan kita all in juga kan? Enggak dong, kan kita masih punya modal ya. Iya, maksudnya profitnya ya, Mas. Kan profitnya dong yang kita pertaruhkan. Ini kan kalau misalnya nih eh, apa di kripto sendiri dengan si 20 USD untuk dia naik kan itu berarti 1 banding 2 ya, Mas ya. Mm-mm. Kalau pakai leverage sekitar 100x itu kan berarti minusnya itu 20 apa sorry minusnya itu sekitar 100% tapi untuk untungnya sekitar 200%. Beda, Mas.
Jadi gimana tuh Mas maksudnya? Saya belum ngerti nih. Jadi pada intinya, pertama trade, risknya berapa tadi mas? 10 US dollar. Oh, iya sih. Oke, jika ini berhasil, kita jadi dapat duit berapa? 120. Betul? Betul Mas. Ya, di trade kedua, risknya kita Sama sama dengan dengan profitnya. profit. Berarti apakah kita all in di sini? Enggak Mas. Enggak kan? Mm-mm. Profitnya berapa? 20 US dollar. Ini yang kita pertaruhkan. Oh, Kita, oke. Jadi ngerti-ngerti Mas. Eh sama kayak kemarin kan, sorry saya potong. Jadi kemarin tuh ada sama yang kayak gini Mas. Jadi di all in itu ada yang namanya cash management. Jadi dia ini di all innya tuh yang profitnya nih Mas. Jadi kalau misalnya itu loss, kita balik lagi ke rules awal ya. ya, Oh, oke, yang ngerti-ngerti Mas. kalau cash management itu tetap modalnya biasanya dia punya uang berapa dia akan bagi. Oh, Iya kan? Bisa oke, punya uang yang ngerti. 100 US dollar. Iya, betul Mas. Bagi misal Iya kan? 10 10 10 akun ya Mas ya. Nah, Oh, oke. tiap cash management dia berapa? 10 US dollar atau 20 US dollar. Ini bisa dilakuin Hmm. Ya, berarti kita ini meresikokan si sebagian. profitnya. Hmm. Ya, yang kita resikokan sebagian. Oke, 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 siap, siap, Mas. Paham? Paham, Mas. Nah, terus mungkin kita ke pertanyaan lagi nih, Mas, yang masih saya banyak bingung ini. Nah, bagaimana nih, Mas, caranya kita membatasi keuntungan yang realistis dalam trading itu gimana tuh, Mas? Sebenarnya membatasi keuntungan sih kalau saya sih rule saya standar saja 1 banding 2. Kalau saya sudah 1 banding 2 ya saya berhenti. Kalau saya masih optimis harga itu masih lari ke target maksimum saya ya saya buang sebagian. Sebagiannya lagi saya TP maksimum. Saya anggap bonus. Jadi memang harus punya rules dulu dasar. Rules dasar sebelum Anda mulai trade itu gimana? Atau apa yang Anda lakukan, Mas? Targetnya berapa? Itu, Mas Oke. Safa. Nah, untuk Mas Megan sendiri nih Mas, gimana caranya Mas Megan awal-awal trading terusnya tuh kayak nge-manage manajemen, kayak nge-manage emosi, terus kayak pokoknya pas awal-awal trading Mas Megan ini ketika belajar teknikal, terus ketika belajar psikologi, ketika belajar money management, itu caranya Mas Megan untuk apa secara ininya apa sih untuk secara konsisten ya. Jadi untuk secara jadi nge-manage itunya gimana gitu Mas. Jadi biar ya gitu sih biar lebih konsistennya buat misalnya nih kita dapat satu teori bla 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 gini 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 nih. Pas Megan pertama nih misalnya tuh. Terus Mas Megan ini langsung di masuk ke market terus caranya konsisten itu gimana sih Mas? Dari Mas Megan sendiri. Oke. Yang saya pertama-tama sadari adalah technical itu probabilitas. Technical itu probabilitas. Kita punya level manipulasi, kita punya liquidity, kita punya trading range, kita punya order block, kita punya supply demand, itu semua probabilitas. Bisa terjadi direspon, bisa terjadi tidak direspon. Itu yang harus disadari dulu. Technical itu semua 50-50. Karena saya menyadari technical itu 50-50, saya harus menguatkan diri saya dengan apa? Money management. Itu yang saya lakukan, Mas. Dari money management itulah saya sadar bahwa trading ini bisa untung, bisa rugi. Jadi saat saya untung itu, untung saya punya target, saat saya rugi pun saya punya tenggat berapa maksimal rugi saya.
Jadi yang pertama harus disadari bahwa technical itu tidak 100%. Kalau ada orang yang mendewakan technical, mungkin saya pikir dia belum dewasa dalam dunia trading. Psikologis itu akan berjalan sendiri dengan jam terbang yang meningkat. Saat Anda trade, jam terbang Anda naik, jam terbang Anda naik, pengalaman Anda, kedewasaan Anda naik. Gitu, Mas Dava. Jadi bukan masalah teknikalnya, tapi lebih kepada menyadari bahwa teknikal itu bukan yang satu-satunya harus Anda punya dalam trading. Lebih pentingnya ke money manajemennya. Kesadaran bahwa teknikal itu adalah probabilitas. Psikologis nanti akan bisa mengikuti. Terus ini Mas, Mas Megan sendiri itu kenapa masuk dunia trading dan apa alasan masuk ke dalam dunia trading itu Mas? Ada something hal nggak sih di dunia trading ini bla 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 bla. Dan terus sebelum masuk dunia trading, apakah Mas Megan tahu bahwa trading itu tuh hal yang emang sulit dan banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang kehilangan hartanya dan lain sebagainya di dalam dunia trading ini. Tapi kenapa Mas Megan sendiri alasan pertamanya itu masuk ke dunia trading itu gimana tuh Mas cerita awal-awalnya gitu? Oke, memang awalnya sih saya incas di broker, Mas. Saya dulu dulu ada di dalam struktur broker, jadi ya membuat saya pengen explore dunia ini lebih dalam. Ya awalnya dari situ. Terus kalau saya trading, saya punya uang sendiri dari trading. Jujur aja saya nggak berurusan dengan banyak orang. Saya nggak berurusan dengan karyawan. Saya nggak berurusan dengan sewa. Dengan banyak hal-hal yang di dalam usaha real ya. Itu aja sih. Itu yang saya ambil sih. Saya nggak berurusan dengan stok dan macam-macam. Gitu. Meskipun Oh, saya punya, oke, iya. meskipun saya punya ya bisnis lainnya saya ada. Tapi di dunia trading itu kan sejauh mata kita memandang market, kita entry di sana, WD, depo, WD, depo. Selesai. Oke, tapi sebelum misalnya sebelum tahu dunia trading dan gimana caranya Mas Megan tahu itu gimana Mas? Ya itu tadi mas. Saya awalnya kerja di broker, di perusahaan broker. Broker forex. Ya, saya dulu pertamanya kerja di dunia broker forex. Jadi secara Oke, nggak langsung Kena, saya pak, sebelum iya Mas. Jadi sebelum misal kenapa Mas Megan mau gitu kerja di broker forex kan sebelumnya tuh gimana gitu? dulu sih waktu kuliah ya, dulu waktu di Undip, diajak temen, yuk cari duit tambahan, ngapain kerja lah. Ya diajakin kerja ke broker itu tadi. Oh, Gitu oke aja. oke. Sesimpel itu aja sih mas. Oke oke. Nah terus gini Mas. eh Bagaimana sih Mas caranya kita menjadi seorang trader yang konsisten setelah mempelajari trading selama bertahun-tahun dari Mas Meganya nih Mas. Mas Megan kan udah belajar trading, terus udah trading bertahun-tahun. Nah, caranya kita mempertahankan konsistennya itu loh Mas, yang susah nih. Jadi kan banyak juga trader nih yang misalnya udah profit setahun, udah enak, terus tradingnya jadi ada yang jadi amburadul, terus ada yang ya udah ada yang pensiun dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau secara konsisten itu biar itu tuh secara bertahap tuh kita bisa mendapatkan profit secara konsisten dan di Mas Megan sendiri itu gimana caranya ketika sudah belajar bertahun-tahun tapi harus konsisten gitu menjalani si apa si tradingannya tuh gimana tuh Mas? Kayak contohnya tuh kayak dari segi manajemen, dari segi apapun itu lah. Dari secara konsisten di dunia tradingnya tuh gimana Mas? Oke, yang pasti harus bersyukur. Itu mas. Yang kedua, orang kan lihat rumput tetangga pasti lebih hijau. Tuh Mas. Ya kalau itu kalau bisa kita tutup mata. Orang itu punya Oke. jatahnya sendiri-sendiri. Orang lain naik Hmm. Pajero, kita masih naik mobil biasa, ya sudah, itu jatahnya sendiri-sendiri. Oke. Kesadaran di situ. Lalu yang kedua,
Saat saya sudah punya teknik yang bisa bikin saya profit, saya hampir tidak melirik teknik lain, Mas. Oke. Bukan saya nggak mau upgrade ya, bukan saya cepat puasa juga, enggak juga. Tapi saat saya sih ada di zona itu dan saya tahu yang simpel aja itu bisa bikin cuan kok. Ngapain sih harus ribet-ribet? Gitu aja. Jadi jangan mudah tergiur sama omongan orang, cerita orang, orang ini begini, orang itu begitu. Jangan. Tetap aja trust terhadap diri sendiri. Karena kita punya pengalaman, kita punya kapasitas, kita punya value. Kalau kita nggak punya value, kita nggak punya Terus, pengalaman, kita nggak punya kapasitas, ya kita akan gampang ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini. Gitu, Mas. terus gini Mas, memahami proses trading lebih baik itu gimana caranya Mas Megan biar memahami proses-prosesnya itu dengan lebih baik gitu Mas? Memahami proses lebih baik itu memang nggak mudah dan nggak cepat. Ya, kalau zaman dulu saya pun gonta-ganti mentor udah berapa kali, 8 kali ada kali, Mas. Uang buat belajar di sana sini juga nggak sedikit. Ya, ya akhirnya saya cuma ketemu satu hal bahwa ya technical analysis itu 50-50. Awalnya bermula dari situ. Baru saya menyadari bahwa yang Oke. harus saya pegang itu yang money management, bukan teknikalnya. Itu, Mas. Hmm. Terus dari Mas Megan sendiri nih Mas, yang Mas Megan tahu apa aja sih contoh mengapa trader itu bisa gagal nih Mas? Jadi Mas Megan misalnya nih ada apa murid-murid Mas Megan yang A, yang B, yang C. Yang Mas Megan pelajari itu kenapa sih misalnya dari pengalaman Mas Megan sendiri mengapa trader itu apa kebanyakannya itu gagal gitu Mas? Trader Alasannya itu apa, Mas? trader gagal yang pertama, ya. Si trader itu mungkin egonya terlalu tinggi. Meskipun dia sudah ikut belajar, tapi dia punya ego. Dia merasa dirinya sendiri yang paling benar. Nah, kalau dia sudah merasa seperti itu, dirinya dia sendiri paling benar, itu jadi masalahnya kenapa? Ya dia nggak akan bisa dapat masukan dari sana Hmm. sini. Karena menurut dia masukan dari sana sini, ya dia lebih baik dari masukan itu. Ego, Oh, oke. Oke, ego, oke. ego itu Oke. harus dihilangin dulu. Berarti dia ceritakan nggak mau belajar sebenarnya. Kedua, dia cuma pengen tahu aja, ini ada metode ini murah, kelasnya segini, worth it untuk diikutin, dia sekadar ikut tanpa mau mendalami. Dia gagal karena apa? Dia nggak memperdalam. Ketiga, ya trader itu pengen cepet sugih, pengen cepet kaya, Mas. Nggak bisa. Oke. Anggapannya ada uang 10.000 dolar langsung kaya. Oh, uang 10.000 dolar tuh nggak bikin kaya, Mas. Beli rumah aja nggak bisa. Ya, lalu yang jadi masalah lagi, trader yang kutu loncat pindah-pindah metode dari pakai indikator ke price action, pindah lagi ke sana ke sini ke sana ke sini, metodenya nggak mateng-mateng, nggak meresap ke dirinya sendiri, ya itu juga akan gagal karena terlalu cepat berubah. Itu Oke. beberapa Nah, konsep orang yang gini bisa Mas. gagal. Ha. Eh kan setiap orang itu berbeda-beda nih Mas. Ada yang A, ada yang B, ada yang bisa A, ada yang bisa B. Semua orang tuh berbeda-beda. Nah, indahnya Tuhan itu menciptakan orang berbeda-beda nih Mas. Nah, Betul. terus apakah semua orang itu bisa menjadi seorang trader? Nggak semua orang, Mas. Oke. Kalau orang itu memang bukan orang yang tekun, cepat berubah, itu susah untuk di dunia trading karena perjalanannya berat. Mungkin orang-orang seperti itu akan jadi ya nggak mendiskreditkan beberapa orang, nggak ya. Tapi orang seperti itu biasanya jadinya paling, bukan paling sih, dia mungkin pasnya di karyawan, Oke, di situ oke, oke. aja. Karena kan kalau trading ini kan lebih ke Oke. mengarahkan kita Hmm. ke punya bisnis sendiri,
Kita kan trading ini kan kayak punya company. Kita atur keuangan Hmm. company kita. Kita atur kapital yang kita punya. Seperti itu. Oke, tapi saya pribadi gini Mas, saya kan kalau jualan nih, jualan itu sering sering banyak orang yang beli gitu Mas. Jadi saya kalau misalnya jualan itu kayak mau jadi sales, mau jadi apa, itu lebih gampang buat saya daripada untuk trading nih Mas. Nah, apakah seorang pembisnis kan dia misalnya nih yang Mas Megan analogikan tuh bahwa trading itu seperti bisnis nih. Nah, apakah seorang yang pembisnis yang sukses itu bisa sukses juga di trading atau enggak nih Mas? Bisa. Asal dia sadar Hmm. hal utama yang membuat bisnis sukses itu apa? Pengelolaan keuangan. Oke. Oke, Pebisnis yang sukses benar-benar. kan konteks untuk utamanya kan itu. Dia mengelola Hmm. uang. Hmm. Mengelola uang. Oke. Intinya di situ Betul. aja. Ya. Udah Oke. nggak ada lainnya lagi, Mas. Masalah SDM dan lain-lain itu bisa dipoles. Bisa dicari orang yang tepat di posisi itu. Mencari sales yang bisa gantikan posisi Mas Dava. Misalkan nantinya, ya bisa. Ada duplikasi pola Anda ke orang itu bisa. Tapi saat Anda sebagai pioner dari sebuah company, kalau Anda nggak punya money management yang bagus, ya perusahaan sebesar apapun yang Anda pegang ya akan runtuh. Berapapun kas yang perusahaan itu punya ya akan runtuh. Hmm. Nah, terus gini Mas, apa aja sih misalnya nih, kalau misalnya seorang apa seorang yang emang dia ini cocok gitu di trading gitu. Hmm. Itu dari segi sifat, dari segi itu apa aja sih Mas yang harus emang benar-benar ada di dalam dirinya gitu kan? Soalnya emang kan berbeda-beda nih. Tapi kan emang ada yang berhasil, ada yang enggak gitu Mas. Nah, faktor keberhasilan itu kan mempengaruhi bukan dari belajarnya doang kan Mas. Emang dari segi sifatnya dan juga karakternya orang lah Mas. Nah, terus karakter dan sifatnya itu apa itu Mas? Yang pasti dia bisa kontrol dirinya sendiri. Kalau dia mau marah, dia bisa tahan amarahnya itu. Kalau dia ngamuk, ngamuknya itu atau marahnya dia itu terkontrol. Harusnya dia mau ngelempar gelas, dia nggak jadi. Jadi dia bisa ngontrol dirinya sendiri. Ini tempat rame ya, anggap saja. Dia mau marah, dia tahu itu tempat rame, dia bisa kontrol dirinya sendiri. Dia mau maki-maki orang, yang seharusnya orang itu pantas untuk dimaki-maki, tapi dia nggak lakukan. Jadi lebih utamanya itu controlling. Dia bisa mengontrol diri sendiri. Dia mau jajan, mau having fun, tapi dia tahu controlling seberapa uang saya keluarin buat saving fun. Saya punya Oke. kantong, saya punya kantong isinya 100 juta. Mm-mm. Ya, dan ini uang saya, fresh money saya. Saya nggak punya uang lain, anggap saja gitu. Saya pergi ke Bali, Mas. Mungkin nggak orang itu habiskan uang itu di Bali? Mungkin mas. Mungkin. Dia having fun di sana. Mm-mm. Tapi orang yang bagus untuk trading adalah orang yang bisa kontrol. Mungkin yang dia spare buat having fun 10 atau 20%-nya. Dia masih memikirkan ke depannya gimana. Oke, nah gimana caranya kita bisa ngontrol uang terus satu gimana caranya kita bisa kayak misalnya ngontrol emosi dan lain sebagainya itu gimana mas? Kontrol uang dan Mau emosi dalam gini dalam bukan dalam trading aja nih mas. Dalam all anything lah segi hal apapun gitu. yang pasti kesadaran diri, Mas. Balik lagi intinya ke sana, kesadaran diri. Dan dia pernah menjalani hal-hal apa saja pengalamannya dia. Ada orang ya kenapa ya saya belak-belakan aja. Kenapa orang Chinese orang melihatnya lebih sukses Hmm. karena dia lebih bisa mengontrol pengeluarannya dia. Dia bisa menunda kesenangan, Mas. Menunda kesenangan. Ya, Hmm. saya pernah punya teman Chinese, dia tabungannya sebenarnya ada ratusan juta, tapi everyday saat kita berangkat kerja dia bawanya bekal. Oke. Bukan pelit, tapi dia Hmm. benar-benar memanage yang perlu mana, yang enggak, yang mana. Ada sepatu Nah, bagus, hmm.
Anda bisa mengerem untuk nggak beli sepatu itu. Karena sepatu Anda yang lama masih bisa dipakai. Sesimpel itu aja. Nah, berarti untuk meningkatkan kesadaran dirinya itu apa, Mas? Kan Kak banyak juga nih orang yang kayak misalnya temannya Mas Mega nih. Kan yang tadi Mas Megan yang di kantor dia pak beli apa emang nggak bukan pelit tapi emang mengontrol dirinya gitu kan. Nah, jadi ada dua pertanyaan. Emang yang pertama emang manusia itu emang ada yang sisi emosionalnya itu secara besar dan juga sisi emosionalnya itu secara kecil gitu. Ada yang bisa ngontrol diri dan juga ada yang nggak bisa ngontrol diri nih. Nah terus yang kedua, kalau misalnya orang itu nggak bisa mengontrol dirinya, bagaimana caranya dia belajar memahami kesadaran dan juga mengontrol dirinya gitu, Mas? Oke, yang pertama, ada orang yang bisa mengontrol dirinya karena dia dididik dari kecil. Mm-mm. Dia dididik oleh Oke. keluarganya, oleh lingkungannya, oleh orang tuanya untuk berhemat, menabung, berinvestasi, dan lain-lain. Itu beruntung sekali orang yang hidup dalam circle seperti itu. Mm-mm. Tapi ada juga orang yang nggak beruntung, yang hidup nggak di circle itu. Mm-mm. Betul ya? Nah, Betul, orang Mas. yang nggak hidup di circle itu, berarti dia harus belajar dari mana? Dari pengalaman. Oke. Karena dia punya Mm-mm. pengalaman hidup. Saya punya pendapatan sekian. Saya pergi ke Bali langsung habis. Besoknya saya susah. Mau makan aja susah. Nah itu kan pengalaman yang dia dapat. Berarti dia nggak boleh dong Betul. ngelakuin hal yang itu lagi. Kalau dilakukan lagi berarti jatuh ke lubang yang Sama, Mas. berarti kan itu mas. Oke. Ya kan? Oke. Mm. Secara Berarti realisnya seperti itu. Berarti meningkatkan kesadaran diri ini bahwa kita ini harus menyadari lah ya intinya tuh kita harus sadar ya bahwa apa yang Ya, kita lakukan itu hal yang salah gitu ya Mas. heeh. Oke. Nah, terus gimana nih Mas? Cara bangkit pasti kan orang yang trading itu belajar bertahun-tahun, mengeluarkan uang untuk apa investasi leher ke atas, beli buku, beli mentor dan lain sebagainya, loss di trading, terusnya juga apa terus pengalaman langsung akun real, loss di trading, banyak lah yang orang yang trading itu menghabiskan uang, menghabiskan waktunya nih Mas. Nah, ketika mereka ini terpuruk, misal saya terpuruk nih Mas, nah merasa lelah, misalnya tuh saya lelah nih Mas, terus ingin nyerah nih di dalam trading gitu. Nah itu bagaimana caranya kita bangkit dalam segi itu nih Mas. Jadi kan eh, seorang trader, jadi saya juga pribadi nih Mas, jadi saya menghabiskan uang, menghabiskan waktu, itu kan nggak sedikit gitu, apalagi waktu saya gitu. Banyak yang waktu yang harus saya keluarkan, banyak pengorbanan yang saya harus keluarkan untuk belajar trading, untuk membeli buku, untuk membaca buku dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika kita trading, kita ini pasti kalau misal ketika kita trading, terus ketika kita mengalami down atau kita ini merasa lelah dan ingin menyerah nih Mas, bagaimana caranya kita bangkit dalam hal-hal terpuruk itu nih Mas? Dari pengalaman Masnya sendiri dan juga mungkin dari pengalaman orang lain dan teorinya itu gimana Mas? Oke. Ada orang yang terpuruk dan saya suruh berhenti. Ada orang yang terpuruk dan saya tetap push untuk dia, ayo trading lagi. Karena ada orang yang terpuruk dan saya suruh berhenti karena apa? Dia sama sekali nggak bisa kontrol dirinya, Mas. Jadi kalau ada orang yang belajar sama saya dan saya lihat ke sini dia nggak bisa kontrol dirinya sendiri, saya pasti sarankan dia, Bapak mendingan berhenti aja deh, nggak usah trading lagi. Karena dia sama sekali nggak punya controlling terhadap dirinya sendiri di dunia trading. Padahal kalau di dalam kehidupan real dia bisa, tapi ternyata di trading dia uncontrol. Itu mendingan saya suruh berhenti. Seperti itu, Mas. Oke. Pasti saya suruh berhenti. Jadi sudah nggak usah bangkit lagi. Anda berhenti aja dari dunia trading. Anda menggeluti dunia lain. Ya relain aja uang atau waktu yang sudah Anda keluarin dari dunia trading daripada waktu dan uangnya terbuang percuma lagi.
Itu Nah, ada terus orang. untuk yang Mas Megan suruh bangkit itu yang kayak gimana nih, Mas? Oke, Sama bagaimana caranya gitu, Mas? orang yang saya suruh bangkit adalah orang yang punya ciri-ciri sendiri ya, Mas. Ciri-cirinya yaitu tadi dia masih bisa kontrol, dia masih mau dengerin saya, apa yang saya himbaukan ke dia dia masih kerjain. Itu saya bilang masih bisa. Dan ada beberapa orang yang dulunya terpuruk, berhenti trading, akhirnya sekarang bisa mulai profit, mulai bangkit, itu ada. Karena dia memang mau mendengarkan apa yang saya bilang. Dan dia sudah sadar bahwa trading itu bukan shortcut buat cepat jadi kaya. Itu Mas Dava. Mas Megan sendiri kan suruh orang yang berhenti trading itu kan nggak ini apa nggak bisa ngontrol dirinya nih Mas. Nah, kenapa Mas Megan sendiri nggak ngasih tahu dia bagaimana cara ngontrol dirinya gitu? Nah, se- karena apa saya bilang akhirnya saya suruh stop? Ya karena saya sudah Hmm. berkali-kali bilang ke dia dan dia begitu terus. Oke, berarti nggak ada perubahan ya Gak Mas ada ya? perubahan. Ya akhirnya saya suruh berhenti. Berhenti aja deh. Ngapain? Buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, buang uang. Kasian. Ini kapalmu mau kamu bawa kemana? Gak ada arahnya, gak ada tujuannya. Gitu Mas Dava. Jadi ya karena saya kan sering say hello juga sama teman-teman yang bisa saya say hello. Dan saya bilang kan di kelasnya STA kan kita belajar sekali, sorry bayar sekali belajarnya selamanya kan. Saya open ke semua orang. Ayo monggo siapa yang butuh saya dalam jangka waktu yang panjang, silakan kontak saya. Saya tinggal di chat kok, tinggal di telepon. Saya selalu angkat.